قال المؤلف رحمه الله قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عن خوالد عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ولو حسوة من ماء. Terbang-terbang. Akhirnya tidak sabar, kebablasan. Jadilah bunting duluan. Maka di sini haram. Pacaran meskipun belum bunting pun sudah haram. Allah berfirman wala taqrabuz zina. Namun di sini pendalilannya apa? Saya lupa Al-Qur'an dan hadis. Ijma, tidak ada dari para ulama di zaman dulu until zaman now mengatakan zina itu boleh. Pacaran boleh bahkan sampai bunting. Itu tidak ada. Adapun kelompok orang-orang Asy-Syiah, mereka mengatakan boleh nikah mut'ah, dan nikah mut'ah bukan maksudnya seperti pacaran. Meskipun hampir mendekati, namun berbeda. Dan ini pun terlarang, di mana mereka melaksanakan akad nikah yang dibatasi waktu. Aku menikah dengan fulanah syahr faqat, dibayar uang 200.000. Setelah 1 pekan selesai, otomatis tolak. Itu apa bedanya dengan pacaran? Bahkan dengan prostitution, dengan perzinaan, di mana disewa 1 bulan, 1 pekan, 2 pekan, selesai akadnya, aku hanya duduk di sini 2 pekan bersama kamu, setelah itu selesai. Maka itu diharamkan nikah mut'ah oleh al-Islam di hadis-hadis yang mutawatir. Bahwa dulu Nabi Muhammad SAW membolehkan mut'ah di dalam peperangan karena berbulan-bulan para mujahidin dari para sahabat tidak bertemu dengan istrinya. Ribat di medan perang. Kemudian dihalalkan suatu saat oleh Nabi. Kemudian menikahi dari perempuan-perempuan yang ada. Dan ini dari hikmah syariah Islam. Kemudian setelah itu melihat madorotnya jika dibiarkan. Seperti zaman now, kaum muslimin dalam keadaan tidak berjihad dan aman, akan dipraktekkan terus. Maka disebutkan setelah itu Nabi melarangnya. Dan hadis-hadis pelarangan ini banyak sekali, terutama di riwayat Muslim. Maka menurut ahli sunnah tidak boleh nikah mut'ah. Karena di zaman now, di zaman aman tentram seperti kita zaman now, jika dipraktekkan akan merusak dari tatanan keagamaan dan morality. Di mana seseorang seperti sekarang di Irak dan juga di Iran, mereka orang-orang yang memfatwakan nikah mut'ah, yang di atas kepalanya ada ban hitam besar. Nah ini yang menfatwakan nikah mut'ah, membuat hadis-hadis palsu. Barang siapa perempuan yang siap dinikah mut'ah, mempunyai suami 10, maksudnya cerai, mut'ah lagi, cerai, kontrak sebulan, 2 bulan. Barang siapa yang mempunyai 10, mempunyai keutamaan demikian dan demikian. Barang siapa yang perempuan menikah mut'ah 70 laki-laki, maka mempunyai pintu surga ataupun kunci untuk masuk surga. Seperti itu bualan mereka. Akhirnya para perempuan pengen nikah mut'ah. Selain syahwat mereka ganti-ganti pasangan, hari ini orang Arab, pekan yang akan datang hidungnya pesek, pekan yang akan datang kulit hitam, pekan yang akan datang orang Cina matanya sipit, nggak tahu mau dimasukkan kemana, nggak kelihatan, dan sebagainya. Akhirnya jadilah kerusakan moralitas. Para perempuan akhirnya jadi pelacur yang dilegitimasi oleh agama. Prostitution. Sama seperti para pezina. Namun mereka di malam-malam berganti-ganti, mereka sepekan, 2 pekan,
intinya sama. Dan orang-orang yang menfatwakan untuk mut'ah dengan hadis-hadis yang palsu ini, coba saja dites. Masya Allah Syekh, ana ingin mut'ah dengan putri anta. Apa yang dikatakan oleh mereka? Mungkin diharamkan putrinya, namun halal bagi yang lain. Maka alhamdulillah agama Islam agama yang sempurna. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dilarang setelah itu until this time nikah mut'ah. Dan orang-orang Syiah mengatakan boleh. Hadis-hadis tentang mansukh tidak mereka lihat. Yang penting dulu Nabi pernah memerintahkan para sahabat dan dipakai sampai zaman sekarang, sehingga di Iran dan di Irak kehancuran moralitas dari perempuan-perempuan dan laki-laki hancur. Dan juga banyak anak-anak yang lahir ditampung oleh siapa? Karena nikah mut'ah 1 pekan, ternyata hamil. Nikah lagi dengan yang kedua dalam keadaan hamil. Nikah lagi dengan laki-laki ketiga, sepekannya lagi hamil. Dalam 9 bulan mungkin dia menikah dengan 7-8 laki-laki misalnya. Maka di saat bunting besar, ini anak siapa? Wah, aku nggak tahu, mungkin number 2. Oh, aku nggak tahu, mungkin yang terakhir. Nah, kita tunggu aja keluar. Kalau keluar nanti ternyata keluar tampangnya seperti orang Mongol, Genghis Khan. Mata sipit, hidungnya lebar, wajahnya bundar. Nah, ini anak siapa ini? Alhasil seperti itu keadaan nikah mut'ah. Maka nikah mut'ah haram, diharamkan di dalam hadis. Ini contoh dari permasalahan ijma, kembali kepada ijma. Maka seperti perzinaan, dalilnya ijma. Makan riba ada di Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma para ulama. Tidak ada yang mengatakan riba itu halal. Bahkan di zaman now pun tidak ada para ulama yang mengatakan halal. Alhasil, kalau begitu berarti al-ijma adalah dalil, na'am. Mana pendalilannya al-ijma itu dalil? Pendalilannya di Al-Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quran, Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka di dalam ayat ini disebutkan, barang siapa yang menyelisihi Nabi dan mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin, ini pendalilannya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang sudah sepakat kaum mukminin ada padanya. Seperti zina haram, dia katakan halal. Puasa Ramadan wajib, dikatakan mubah, boleh puasa, boleh tidak. Salat 5 waktu wajib, dikatakan tidak wajib, yang penting eling. Maka mereka orang-orang yang dinamakan agama keyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa itu kufur. Mencukupkan dengan eling, yakni yang penting ingat kepada Allah, salat nggak apa-apa. Maka ini menyelisihi ijma di saat mengatakan salat itu tidak wajib, cukup dengan iman saja. Maka mereka tidak pernah sholat. Kalau ditanya, kenapa tidak sholat? Yang penting iman. Maka ini adalah menyelisihi ijma. Maka apa dalilnya di sini? Barang siapa yang menyelisihi Nabi, wa may yushaqiqir rasul, setelah datang hujjah atasnya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain yang disepakati ijma kaum muslimin. Salat 5 waktu halal, puasa Ramadan halal, tidak wajib keduanya. Zina halal, minum khamr halal, makan babi halal. Ini semua perkara yang ijma dihalalkan. Menyelisihi dari
ijma' kaum muslimin. Apa balasannya dari Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka sesat. Dan di akhirnya akan kami masukkan kepada api neraka. Maka syahidnya di sini yang mengikuti selain dari ijma' menyelisihi ijma'nya kaum muslimin, Allah biarkan sesat dan kelak dimasukkan kepada api neraka. Ini poin pendalilannya dari Al-Quran tentang ijma' dalil. Ma dalilul ijma' hadihil ayah. Wa amma minas sunnah, hadis yang datang dari Ibni Abbas, yang datang dari berbagai jalan, paling sedikit naik kepada Hasan li ghairi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Bahwa umatku itu tidak akan pernah dalam keadaan sesat di saat mereka melaksanakan ijma'. Bismillah. Maka di hadis ini menjadi pendalilan perkara jika ijma' dari zaman dulu sampai now hukumnya haram, ya sudah, berarti dalam keadaan kebenaran. Zina haram, dalilnya ijma'. Tidak ada yang menyelisihi dari para ulama. Benar, keadaannya memang seperti itu. Maka inilah yang diinginkan dengan al-ijma'. Dan permasalahan sampai kapan kita melaksanakan sahur, batasannya hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, dan pendalilannya juga ijma', semua para ulama sepakat dari zaman dulu sampai now, maka ini pun hujjah. Maka batasan dari sahur ada batasnya. Tidak asal makan dan minum, ada batasannya. Maka setelah mendengar adzan yang kedua, di mana orang sudah meninggalkan meja makan dan iqamah sebentar lagi dikumandangkan, orang sudah berkumpul di masjid dan dia sudah bangun dari tadi dari jam 3. Kemudian sengaja makan makanan yang sudah dimakan, ditambah dan ditambah. Maka di sini hukumnya haram, bukan halal lagi. Wa kulu wasrobu, perintah kedua ini, makanlah dan minumlah, sudah menjadi haram. Kenapa? Karena batasannya hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, maka orang ini ijma' telah batal puasanya. Sengaja makan dan minum setelah adzan menjelang sholat fajar, atau setelah sholat fajar, atau di waktu duha, atau setelah adzan duhur, maka ijma' perbuatannya itu adalah haram, karena batasan puasa sahur itu sampai kepada terbitnya mentari atau terbitnya fajar yang kedua. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis yang muttafaqun alaih. Di hadis yang diriwayatkan pertama oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibn Sa'ad. Maka kita masuk kepada hadis. Haddatsana Ibnu Abi Maryam, haddatsana Abu Ghassan Muhammad ibnu Mutarrif, haddatsani Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad qala wa unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi wa lam yunzal minal fajr wa kana rijalun idza aradu shauma rabata ahaduhum fi rijlaihi al-khaital abyada wal khaital aswada wa la yazalu ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa anzalallahu ba'dahu minal fajri fa'alimu annama ya'ni al-laila minan nahar. Di dalam hadis ini menjadi penjelasan tentang makna benang putih di atas benang hitam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari